Shalom anak-anak. Shalom Lause Pingping. Shalom, Lause Lause Pingping, Titi. kabarnya gimana? Baik Lause. Lause? Baik juga, puji Tuhan Puji ya. Tuhan. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Tentunya baik kan? Nah, sebentar lagi kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause mau ajak kalian yang di rumah untuk berdoa bersama-sama Lause. Yuk Lause Pingping dan anak-anak yang di rumah, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong berkati kami agar firman-Mu nanti dapat masuk ke hati kami dan kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause Pingping dan anak-anak yang di rumah, Lause mau ajak kalian untuk nyanyikan satu lagu dari Terbit Matahari dengan sukacita. Yuk yang di rumah bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Titin, tadi kan kita udah sama-sama muji Tuhan gitu ya. Betul. Kita udah mau menyiapkan hati kita juga nih, bentar lagi nanti akan dengar firman Tuhan. Kalau ingat firman Tuhan, langsung jadi ingat nih langsung kalau minggu lalu kita kan belajar di firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu mulai memanggil nih murid-muridnya. Nah, kita langsung sekarang mengajak kita semua sama nih seperti responnya murid-murid Tuhan Yesus yang dicerita minggu lalu, mereka mau ngikut Tuhan. Nah, sekarang langsung juga mau ajak-ajak anak-anak semua yang ada di rumah, yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu Ikut Yesus. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku.
Nah, Lause Ping-Ping dan anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Ikut Yesus. Nah, kita nih sebagai pengikut Yesus harus rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Lause mau ajak kalian semua yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause mau mengajak kalian nyanyi satu lagu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan ya anak-anak. Nah, sekarang kita mau sama-sama dengar firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sekarang mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Kau menolong setiap kami Tuhan,
Arahkan hati kami supaya kami bisa fokus Tuhan mendengar firman-Mu. Ketika nanti kami membaca Alkitab kami bisa tetap fokus, mendengarkan dengan baik, dan kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Kami bisa belajar Tuhan hari ini apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Tolong kami, pimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa dengan sungguh-sungguh Tuhan hari ini mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, langsung pengen tanya dulu nih sama anak-anak yang ada di rumah. Kalian ada yang pernah nggak, misalkan gitu ya, dulu waktu masih sekolahnya offline misalkan gitu ya, kalian punya teman misalkan yang nggak terlalu kalian cocok nih sama kalian, misalkan gitu ya, nggak main bareng misalkan, atau kalau istirahat nggak makan bareng sama kalian mungkin. Atau mungkin pernah nih ngerasain, kok kayaknya ada teman-teman kita yang kayaknya nggak terlalu suka ya atau cocok gitu sama kita. Pernah nggak anak-anak di rumah punya pengalaman seperti itu? Serasa mungkin ada ya yang pernah ngerasakan seperti itu. Mungkin pernah ada yang punya pengalaman waktu di sekolah mungkin ya dulu, kok kayaknya ada teman-teman kita yang mungkin nggak bisa main bareng sama kita nih, nggak cocok gitu ya sama kita. Nah sama nih kayak yang hari ini kita mau sama-sama denger gitu ya anak-anak, zaman dulu di dalam Alkitab juga ada loh orang, bahkan mungkin bukan cuma sekedar rasa nggak cocok gitu ya. Ini bukan sekadar rasa mungkin kita berbeda pendapat atau mungkin kita nggak bisa main bareng atau makan bareng gitu ya. Tapi malah orang ini dulunya itu bener-bener ya hampir lah ya semua orang banyak banget gitu yang nggak suka sama dia. Mungkin bahkan bukan cuma sekadar nggak mau ditemenin aja, tapi bener-bener bahkan orang tuh nggak mau ngomong sama dia, nggak suka gitu ya sama dia. Karena banyak banget orang-orang yang zaman dulu itu merasa ini kok kayaknya musuh kita gitu ya, harusnya gitu nggak main, nggak bareng gitu sama dia. Nah jadi Lause mau ajak kita sama-sama sambil buka ya. Nanti kalian di rumah kalau misalkan ada Alkitab yang fisik boleh sambil buka dari Markus 2 ayat yang 13. Nah di sini Lause hari ini akan menceritakan seorang yang namanya Lewi. Lewi itu kalau misalkan di zaman dulu, di zamannya dia itu seorang pemungut cukai. Mungkin kalau disamakan dengan sekarang, orang-orang yang suka ngumpulin pajak gitu ya, yang mungkin kalau misalkan kalian tanya ke papa atau mama kalian, mungkin di sini papa mama kalian ada yang bayar pajak. Nah, Lewi ini tuh di zamannya dulu itu seperti itu, orang-orang yang ngumpulin pajak, dia dan teman-temannya. Nah, pada zaman dulu, kalau sekarang kan mungkin pajak itu udah ada standarnya gitu ya, sudah ditetapkan setiap orang misalkan harus bayar berapa. Nah kalau di zaman dulu banyak banget nih pejabat-pejabat atau orang-orang yang jadi pemungut cukai itu ngambilnya berlebihan nih, atau istilahnya meminta pajak ke orang-orang itu berlebihan. Nah makanya yang tadi kayak Lause bilang di awal, banyak nih yang nggak suka gitu ya, banyak yang menjauhi, banyak yang nggak mau main sama Lewi dan teman-teman yang sesama pemungut cukai. Nah tapi beda ceritanya nih anak-anak, pada waktu itu Tuhan Yesus gak seperti orang-orang yang lainnya itu ya, yang menjauhi Lewi. Tuhan Yesus saat itu kebetulan nih sama teman-temannya, mungkin kalau misalkan yang sudah dengar ya cerita minggu lalu, Tuhan sudah bersama-sama dengan beberapa muridnya gitu ya, 4 orang. Nah Tuhan Yesus waktu itu sudah selesai mengajar gitu ya, kan Tuhan Yesus biasa ya pergi ke beberapa tempat lalu menceritakan firman Tuhan. Nah saat itu Tuhan Yesus juga baru selesai nih mengajar. Lalu dia jalan gitu ya, dan gak sengaja nih lewatin tempatnya si Lewi ini, ketemu sama si Lewi. Dan Tuhan Yesus manggil si Lewi ini. Tuhan Yesus pastinya udah tahu ya kalau Lewi ini tuh pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus gak sama kayak yang lain. Tuhan Yesus malahan manggil Lewi. Nih ya, kalau misalkan kita mau sama-sama lihat nih, kalian boleh sambil baca ya di dalam Alkitab kalian masing-masing. Tuhan Yesus itu lewatin Lewi dan bilang kayak gini, ikutlah aku. Wah, di saat orang-orang lain malah nggak mau temenan nih atau nggak mau ketemu sama Lewi, Tuhan Yesus malah bilangnya, ikutlah aku. Kira-kira responnya Lewi kayak gimana ya? Biasanya orang-orang nggak mau main sama dia, nggak mau temenan, tiba-tiba ada orang yang mungkin saat itu dia belum tahu nih, belum kenal gitu ya Tuhan Yesus itu siapa, tiba-tiba manggil dia dan bilang, ikutlah aku. Mungkin kalau kalian yang dalam kondisinya Lewi, mungkin kalian akan bingung gitu ya, ini siapa gitu ya, gak kenal, terus tahu-tahu ketemu suruh ikut gitu ya. Mungkin ada juga yang kalau anak-anak yang ada di posisinya Lewi,
mungkin menolak gitu ya ajakan yang orang asing ini gitu kan ya. Kan kalau kayak sekarang kita belajar gitu ya, nggak boleh nih sembarangan meresponi orang asing gitu ya. Mungkin saat itu ada kemungkinan gitu ya, Lewi juga bilang kayak ini siapa gitu ya, nggak perlu ditanggepin lah ya. Mungkin orang-orang lain yang biasanya mungkin punya yang biasanya nggak mau temenan sama dia, mungkin ini salah satunya gitu ya. Tapi anehnya nih ya, ajaibnya anak-anak di rumah, kalau kalian baca lagi nih di ayat berikutnya gitu ya, tadi di ayat 14, kalau kalian baca lagi di ayat berikutnya, Lewi itu langsung berdiri dan mengikut dia. Wah, luar biasa ya. Lewi tahu ternyata kalau itu Tuhan Yesus. Dia langsung berdiri meresponi panggilannya Tuhan tadi yang ikutlah aku. Dan malahan lebih-lebih lagi nih, setelah dia berdiri meninggalkan gitu ya semua dan pekerjaannya, Lewi mengajak Tuhan Yesus loh untuk datang ke rumahnya dan memberikan jamuan gitu ya, memberikan kayak kalau sekarang mungkin kita diajak ke rumah gitu ya, terus disajikan makanan, diberikan makanan dan makan bersama-sama. Nah pada waktu itu Tuhan Yesus kan sering mengajar gitu ya, jadi ada banyak orang juga yang ikut Tuhan Yesus gitu ya, yang ngikutin Tuhan Yesus. Nah saat itu Lewi ngajak juga nih Tuhan Yesus dan teman-temannya ada juga nih sesama pemungut cukai gitu ya, yang makan bersama-sama di rumahnya Lewi. Tapi ternyata di salah satu kerumunan orang tuh tadi ya yang sama-sama rame-rame ikut Tuhan Yesus, ada juga orang Farisi dan ahli Taurat. Ternyata mereka lihat nih, wah Tuhan Yesus makan di rumahnya Lewi, seorang pemungut cukai. Mereka ini nggak suka, mereka ngerasa bingung gitu ya, dan mereka malah tanya gitu ya sama murid-murid Tuhan Yesus. Loh kok Tuhan Yesus bisa-bisanya ya makan di dalam rumahnya Lewi, dan terlebih lagi makannya rame-rame gitu ya, bareng-bareng sama teman-temannya Lewi juga gitu ya, sesama pemungut cukai, dan banyak juga beberapa orang-orang lain yang berdosa gitu ya. Wah di situ Tuhan Yesus ternyata mendengar gitu ya. Tuhan Yesus dengar kalau ahli Taurat dan orang-orang Farisi bertanya seperti itu ke murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan kalian tahu nggak sih anak-anak jawabannya Tuhan Yesus apa? Kita sama-sama lihat lagi ya di Alkitab kita. Kalau kalian lihat itu ada di ayat 17. Setelah Tuhan Yesus mendengar pertanyaan itu, Tuhan Yesus jawabnya seperti ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tabib itu jadi kayak dokter gitu ya anak-anak ya. Jadi di sini Tuhan Yesus bilang, loh Tuhan Yesus itu datang bukan untuk ketemuin sama orang-orang yang sudah benar. Justru Tuhan Yesus itu malah datang ke dunia itu ya memang untuk mencari kita gitu ya, orang-orang yang berdosa ini. Nah makanya kenapa Tuhan Yesus datang sama Lewi ya, karena Lewi membutuhkan Tuhan Yesus. Lewi walaupun mungkin banyak yang gak suka gitu ya teman-temannya, mungkin dianggap pemungut cukai itu mungkin dulunya dianggap udah gak usah ditemenin, dia mah gak layak gitu ya misalkan mendapatkan keselamatan. Tapi enggak loh, Tuhan Yesus itu datang gak milih-milih memberikan keselamatannya, termasuk buat Lause dan buat anak-anak juga di rumah. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita semua, sama seperti Lewi. Tuhan memanggil si Lewi ini untuk jadi muridnya juga. Nah, sekarang pertanyaannya nih anak-anak di rumah. Kira-kira kalau sekarang Tuhan Yesus gitu ya memanggil anak-anak, kira-kira responnya anak-anak di rumah apa? Mungkin saat ini, apalagi mungkin di tengah-tengah situasi pandemi gitu ya, mungkin kita ngerasa kok kayaknya Tuhan mungkin gitu ya, mungkin kok kayaknya rasanya Tuhan tuh diam aja ya di dalam pandemi ini. Mungkin ada dari kalian yang juga merasa kok kayaknya Tuhan nggak ada gitu ya, atau Tuhan mungkin kok kayaknya nggak sayang lagi gitu ya sama kita. Tapi kita sama-sama nih ingat lagi gitu ya, kita belajar lagi dari yang tadi sudah kita sama-sama baca gitu di Alkitab. Tuhan itu sayang loh sama kita semua. Tuhan datang nggak milih-milih, nggak mau Tuhan tuh datang nggak pilih-pilih siapa yang mau dia selamatkan, tapi semua orang termasuk Lause dan anak-anak yang ada di rumah diselamatkan, diberikan dan dilayakkan gitu ya untuk mendapatkan keselamatan. Nah makanya yuk kita mau sama-sama belajar nih anak-anak, jangan pernah takut gitu ya, jangan pernah ragu untuk datang sama Tuhan. Kalau misalkan sekarang kalian mungkin merasakan ada yang mungkin kesepian gitu ya, kita nggak bisa keluar rumah, mungkin ada yang merasakan lagi sedih, lalu nggak tahu nih apa yang anak-anak sedang alami dan rasakan sekarang. Tapi kita harus sama-sama ingat ya, sama seperti Lewi, kita juga harus berani gitu ya meresponi panggilan Tuhan. Kita harus sama-sama berani untuk datang sama Tuhan.
kita bisa ceritakan semuanya sama Tuhan. Kita bisa kasih tahu kalau misalkan anak-anak di rumah mungkin ada yang lagi merasa sedih gitu ya. Kita bisa cerita sama Tuhan. Kita bisa doa sama Tuhan. Kita bisa minta kekuatan sama Tuhan. Jadi sama-sama ya kita mau ingat, dan Lausa akan mengajak kita hafalin nih satu ayat supaya kita bisa sama-sama ingat nih tentang firman Tuhan yang kita udah sama-sama dengar hari ini. Dari Lukas. Nah, ini ayatnya mirip nih sama yang sudah kita pelajari tadi. Tapi Lausa mau ajak kita hafalkan dari Lukas 5 ayat 32. Nah, jadi kita sama-sama baca ya. Lukas, kalau kalian mau baca atau nanti setelah ini mau baca lagi, hafalin gitu juga boleh banget. Lausa ulang ya. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kita sekali lagi ya, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi ingat ya anak-anak, Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang yang benar, tapi justru untuk kita, semua orang yang berdosa, supaya kita ditebus dan bertobat. Yuk kita mau sama-sama berdoa lagi ya. Kita mau sama-sama mengingat terus, dan kita mau sama-sama minta Tuhan supaya kita bisa terus ingat nih. Terutama untuk ayat hafalan kita juga hari ini. Kita sama-sama berdoa lagi ya. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini sudah mendengar firman Tuhan, dan tadi kami juga sudah mengangkat puji-pujian kami. Kami hari ini belajar Tuhan bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini tidak memilih-milih Tuhan siapa yang mau Engkau selamatkan. Tapi Kau datang, Kau rela datang bagi kami. Bagi Lausa dan bagi anak-anak juga yang ada di rumah. Bagi kami semua, orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk selalu mengingat. Dan selalu punya keberanian Tuhan juga seperti Lewi. Kami mau meresponi Tuhan panggilan Engkau. Dan kami Tuhan mau belajar Tuhan hari ini ingat. Ketika kami mungkin mengalami kesusahan, kesulitan. Kami mau belajar Tuhan untuk kembali datang kepada Tuhan. Kembali berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan, mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, kami sama seperti Lewi. Kami juga mau belajar Tuhan dan yakin dengan percaya bahwa Tuhan juga sudah menyelamatkan kami, Kau sudah menebus kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan, kami bisa menceritakan semuanya pada Tuhan. Dan kami bisa mau Tuhan belajar untuk terus menjalani hidup kami, hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Kami sudah selesai beribadah, tapi ajar kami. Walaupun kami sudah selesai beribadah, kami sudah selesai memuji Tuhan, kami bisa terus ingat bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, dan Tuhan selalu ada dengan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Mungkin habis ini ada yang berkegiatan lagi. Tolong kami Tuhan, jagai kami selama seminggu ke depan, agar kami bisa di minggu depan bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, harus sampai di sini saja ya anak-anak di rumah pemberitaan firman Tuhan. Lausa berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dan kita bisa berjumpa lagi ya bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan minggu depan. Oke? Oke, jangan lupa ya dengan firman Tuhan dan ayat hafalan yang sudah kita hafalkan lagi. Nanti setelah ini boleh tuh ya dibaca-baca lagi dan dihafal-hafal lagi. Oke, kalau gitu sampai jumpa di minggu depan ya. God bless you anak-anak.